Selamat malam, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil kerja kami di modul 4, 5, dan 7. Baiklah, untuk penjelasan di modul 4, saya serahkan kepada tim kelompok saya, Bang Alvin Rahman. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahmat Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul praktik 4 tentang convention dari tinggi blok ukur dengan variabel X naik dan Y turun. Ini regression equation dengan variabel naik dengan X-nya, Y-nya min 4,6 dengan variabel tertingginya atau dengan akurasi tertinggi yaitu di resi 2 12.260 untuk tinggi blok ukur. Kemudian ada convention. Untuk convention SF atau analisis berganda, ini ada konstannya min 4,6 dengan statik T-nya, nilai T-nya itu di min 3,54 dan nilai P-nya itu 0,001. Untuk model summary, itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel lebih dalam persamaan regresi. Untuk total datanya yaitu sekitar 366.731. Untuk R square-nya sekitar 97,29%. Dengan R square edges-nya 97,19%. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk modul 5 untuk Rizky Otanli. Untuk modul 5 akan dijelaskan oleh saya Rizky Otanli. Dari data yang diberikan, kita memiliki 3 variabel, yaitu variabel independen 1 yaitu wire length, dan variabel independen 2 yaitu dyne height, dan ketiga itu variabel dependent full strength. Untuk menemukan regresi yang dapat memprediksi nilai dependent full strength berdasarkan nilai variabel independent, wire length, dan dyne height. Persamaan regresi berganda secara full strength dengan satu itu dikali height tambah sigma. Baik, saya akan mencoba menginterpretasikan data dari tabel tersebut menggunakan analisis regresi berganda. Kita dapat menggunakan analisa regresi berganda melihat bagaimana variabel predikator mempengaruhi variabel dependent. Dengan metode kuadrat terkecil, kita dapat mengestimasi nilai-nilai koefisien regresi tersebut dari data yang ada. Koefisien regresi beta 1 untuk wire length menunjukkan perubahan full strength untuk setiap perubahan panjang kawat dengan asumsi variabel konstan. Koefisien regresi beta 2 untuk dyne height menunjukkan seberapa besar full strength untuk unit tinggi Y, asumsi konstan. Nilai R square menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dalam full strength yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam wire length dan dyne height. Nilai signifikasi V-value dapat digunakan untuk menguji apakah masing-masing predikator memiliki length signifikan
full strength. Baik, untuk praktikum kedua yaitu kita memiliki dua variabel, yaitu suhu, temperatur, dan variabel dependen yaitu yield. Tujuan untuk menemukan persamaan regresi yang dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Kita lakukan analisis regresi bergantung untuk mengintegrasi data dari tabel tersebut dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Kita mengestimasi nilai koefisien regresi tersebut dari data yang ada. Koefisien regresi beta 1 untuk temperatur menunjukkan seberapa besar perubahan yield untuk setiap perubahan satu unit suhu. Nanti variabel lain konstan. Nilai R² menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dalam hasil yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam temperatur. Nilai signifikasi p-value dapat digunakan untuk menguji apakah variabel suhu memiliki pengaruh yang signifikan. Persamaan regresi yang diberikan menunjukkan hubungan antara full strength dan wear length dan menunjukkan perubahan rata-rata dalam full strength. Koefisien untuk konstanta adalah 6,56 yang merupakan dipotong dengan sumbu Y. Koefisien untuk wear length adalah 2,491 yang menunjukkan bahwa untuk setiap peningkat unit dalam wear length, full strength akan meningkat sekitar 2,491. Koefisien untuk D-High adalah 0,00225 yang menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam D-High, full strength akan meningkatkan sekitar 0,0025. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri lanjutkan dengan modul 6. Baiklah, sini saya akan menjelaskan di modul 6-nya. Di soal pertama, sebuah mesin memproduksi resistor 70% dari semua resistor memiliki hambatan 1 kilo ohm. Berapakah probabilitas memilih 4 resistor yang memiliki hambatan 1 kilo ohm dari sampel acak 8 resistor? Ini hasil Minitab yang sudah kami buat. Jadi probabilitas untuk membeli 4 resistor 1 kilo ohm itu dari sampel 8 resistor adalah 0,136137. Probabilitas ini dapat diinterpretasikan dari 100 kali pengambilan sampel acak 8 resistor dengan rata-ratanya 13,61 kali sampel akan berisi 4 resistor 1 kilo ohm. Atau bisa jadi peluang untuk mendapatkan 4 resistor 1 kilo ohm dalam satu kali pengambilan secara acak yaitu di 13,61%. Oke, untuk soal nomor 2, praktikum kedua, sebuah mesin memiliki rata-rata storage 97% produk hasilnya lulus QC per hari. Berapakah probabilitas menemukan 10 produk yang cacat dalam satu hari yang dipilih secara acak? Ini hasil Minitab-nya. Jadi probabilitas untuk menemukan 10 produk cacat dalam satu hari itu dipilih secara acak itu sangat kecil, yaitu bisa dibilang tidak ada ininya ya, atau 0% lah. Ini menunjukkan bahwa mesin tersebut memiliki tingkat kualitas yang sangat tinggi dengan rata-rata 97% sehingga lulus dari QC per harinya. Lanjut di soal nomor 3. Sebuah mesin memiliki probabilitas keberhasilan memproduksi produk sekitar 0,85. Berapakah probabilitas untuk menemukan produk yang berhasil pada produk ke-15? Ini hasil Minitab-nya di praktikum ketiga. Probabilitas untuk menemukan produk yang berhasil pada produk ke-15 itu adalah 8,63%. Dengan asumsi 14 produk sebelumnya berhasil. Ini menunjukkan bahwa probabilitas keberhasilan produk mesin ini cukup tinggi, meskipun tidak sampai 100%.
Baiklah, selanjutnya kita masuk di nomor 4. Di nomor 4, soalnya itu dari 100 komponen yang dikirim terdapat 10 komponen palsu. 7 komponennya sudah digunakan. Berapakah peluang untuk menemukan 3 komponen palsu yang sudah digunakan? Jadi ini hasil dari Minitab-nya. Peluang untuk menemukan 3 komponen palsu yang sudah digunakan itu sekitar 27,02% atau 0,270284. Pengambilan sampel acak 7 komponen yang sudah digunakan rata-ratanya 27,03 kali sampel, yaitu berisi 3 komponen palsu. Atau peluang untuk mendapatkan 3 komponen palsu dalam satu kali dengan sampel acak 7 yaitu 27,03%. Baik, itu saja untuk penjelasan di modul 6. Berikutnya kami akan masuk ke modul 7 yang akan dijelaskan oleh Bang Fiski. Saya serahkan kepada Bang Fiski. Baik, perkenalkan nama saya Fiskal Pasya. Di sini saya akan menjelaskan praktik dari modul 7. Oke. Montgomery menyajikan hasil eksperimen yang melibatkan baterai penyimpanan yang digunakan dalam mekanisme peluncuran rudal darat ke udara berpeluru kendali. 3 jenis material dapat digunakan untuk membuat plat baterai. Tujuannya adalah untuk merancang baterai yang relatif tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Respon keluaran dari baterai adalah masa pakai efektif dalam beberapa jam. 3 tingkat suhu dipilih dan percobaan faktorial dengan 4 ulangan dijalankan. Data adalah sebagai berikut dari respon dan temperatur materialnya. Nah, daripada gambar tersebut merupakan hasil analisis regresi faktorial umum yang menunjukkan hubungan antara respon dengan variabel suhu dan material. Terdapat 3 tingkatan level untuk variabel suhu, yakni low, medium, dan high, dan 3 tingkatan untuk variabel material, 1, 2, dan 3. Untuk material, value-nya 0,001. Untuk suhu, value-nya 0,001. Rata-rata masa pakai baterai untuk aluminium 10 jam, tembaga 8 jam, dan zinc 9 jam. Interaksi material dan suhu signifikan. Pada suhu rendah, aluminium memiliki masa pakai baterai terlama, dan pada suhu sedang, zinc memiliki masa pakai baterai terlama. Pada suhu tinggi tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga material. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.